Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini terima kasih Pak Ade, Bu Radina, Jamiatus sama Anissa. Nanti juga ada Bu Erlin sama Bu Khai dan juga kayaknya Najwa ini juga mau gabung tapi masih belum masuk. Tidak apa-apa, saya mulai. Nanti di sini saya sharing tentang ini apa namanya tentang pendidikan guru penggerak. Jadi di situ ada 4 modul, tapi nanti saya sampaikan secara singkat saja. Jadi nanti ada beberapa hal yang memang difokuskan kepada siswa dan juga difokuskan pada guru. Nah, sekarang yang pertama di situ kita fokus di sini ada 4 modul ya. Jadi yang pertama tentang filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1 ini nanti fokusnya kepada siswa ya, Anissa sama Jamiatus. Jadi nanti dari filosofi ini kalian tahu harus menjadi seperti apa. Terus modul 1.2, 1.3 ini khusus kepada guru. Jadi nilai-nilai dan peran guru penggerak dan juga visi dari guru penggerak. Jadi nanti yang diharapkan guru itu memiliki nilai dan peran seperti apa dan visi juga pengennya muridnya seperti apa nantinya. Gitu. Kalau yang 1.4 itu budaya positif. Jadi nanti ini bisa untuk siswa dan juga ada guru. Kita bahas lebih lanjut. Kita masuk pada ini modul 1.1. Jadi mungkin beberapa sudah tahu tentang filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Jadi di situ yang kita tahu kan pendidikan sebagai tuntunan hidup ya. Jadi dari situ kita menuntun kodrat anak-anak bagaimana mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, di sini kita berpatokan pada 4 hal, yaitu asas pendidikan KHD. Jadi di situ pendidikan di situ untuk segala kepentingan hidup manusia. Jadi baik berbudaya dan juga dalam arti seluas-luasnya. Dan di sini juga kodrat alam. Jadi di saat kita sebagai guru mengajar siswa, jadi kita itu mengetahui kodrat alam siswa tersebut. Jadi di awal kita itu mengetahui minat siswa itu seperti apa, cara belajarnya seperti apa, sifat dan bentuk lingkungan yang mempengaruhi siswa itu seperti apa. Yang ketiga itu kodrat zaman. Jadi kita mengikuti zaman sebagai guru dan siswa pun juga harus mengikuti zaman. Oh, seumpama sekarang kita teknologi nih yang lagi apa namanya lagi diperlukan. Seumpama teknologi apa yang digunakan. Jadi kita mengikuti zamannya. Atau harus secara inovatif. Jadi guru harus mencari cara bagaimana cara belajarnya itu bisa memberikan inovasi tersendiri atau bisa menciptakan hal yang kreatif. Nah, yang terakhir itu budi pekerti. Jadi kita juga apa namanya sebagai guru itu bagaimana bisa menumbuhkan budi pekerti yang baik pada siswa. Perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Nah, di sini yang diharapkan pada siswa. Jadi nanti Anissa sama Jamiatus, jadi kalian itu harus mempunyai profil pelajar Pancasila. Nah, antaranya yaitu mandiri. Selama ini kalian juga sudah mandiri saya rasa ya, terus bernalar kritis dari apa yang kalian pelajari, kalian juga bisa bertanya. Nah, itu sudah mencerminkan bernalar kritis, diskusi juga, terus mengemukakan pendapat, terus kalian juga harus kreatif.
kreatif di situ kalian bisa apa namanya berkreasi dengan ciptaan kalian. Seumpama ada proyek kalian bisa berkreasi, terus bergotong royong dan oh ya ini tentang ini juga apa namanya beriman dan bertakwa. Sepertinya kalau di Yanas kalian sudah menerapkannya ya. Jadi pagi-pagi kalian sudah ngaji sesuai agama, terus kalian berkebinekaan global, saling toleransi juga dengan agama lain, dengan budaya juga. Nah, di sini harus kalian miliki. Jadi di tahun 2022 di sini dengan kurikulum yang baru, kurikulum prototype, nanti kalian juga harus bisa memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, ini hanya metode permainan ya. Jadi permainan itu adalah pendidikan. Di sini hanya ada 3 metode Montessori, Froebel, Taman Anak. Jadi di sini ini permainan. Langsung saja ke modul 1.2. Nah, di sini nanti ini fokus kepada Pak Ade dan Bu Dina. Jadi tentang nilai-nilai dan peran guru. Nah, maaf sinyalnya, saya juga terkendala sinyalnya. Apa-apa, kita lanjut. Oke, di sini kita lanjut ke yang nilai guru penggerak. Nah, seperti Bu Dina dan Pak Ade. Nanti di sini kita harus memiliki nilai-nilai guru penggerak. Jadi Bu Dina nanti harus bisa mandiri, terus juga kolaboratif, inovatif, reflektif, dan berpihak pada murid. Jadi kolaboratif kita harus bekerja sama ya dengan satu guru dengan guru yang lain, berinovasi, seumpama seperti mata pelajaran yang kita ampuh, kita menciptakan apa di situ, sebuah karya atau inovasi yang memang pembelajarannya nanti menjadi menarik. Reflektif, jadi kita ada evaluasi ya, refleksi terhadap apa yang sudah diajarkan, berpihak pada murid. Jadi kita ini lebih memerdekakan murid. Di sini kita lebih ini fokus kepada murid, berpusat pada murid dalam artian kita sebagai guru jadi lebih melihat keinginan siswa, artian cara belajarnya atau nanti keinginan siswa itu seumpama dalam materi ini kita ini belajar seperti apa atau diskusi atau berkelompok atau individu. Jadi melihat kepada siswa, tapi tetap dalam bimbingan guru. Oh, sekiranya ini tidak bagus nih untuk individu, jadi harus berkelompok. Nah, itu tetap dalam arahan guru. Nah, jadi yang tadi nilai dan sekarang peran gurunya. Yang kita tahu pasti kita menjadi pemimpin pembelajaran ya, menggerakkan komunitas praktisi. Jadi kita di sini bergerak di komunitas kita MGMP mungkin ya, atau IGI atau komunitas yang lain. Terus menjadi coach bagi guru lain. Umpama Bu Dina dan Pak Ade punya kelebihan apa itu, jadi bisa menjadi coach buat yang lain. Dalam artian kalau coach di sini kita tidak share apa yang kita miliki, tapi kita mengarahkan guru lain
dengan kemampuannya. Seumpama saya nih kemampuannya seumpama dalam bahasa Inggris. Saya punya masalah dalam bahasa Inggris, terus konsultasi dengan Bu Dina sama Pak Ade, gimana nih solusinya kayak gini-gini. Nah, jadi solusinya di situ mengarahkan dengan kemampuan saya. Loh, Bu Titi kan punya hal seperti ini, kelebihannya di sini. Mungkin lebih baik Bu Titi mengarahkan anak-anak seperti ini. Gitu loh. Jadi coaching itu bukan kita mengajarkan kepada guru lain, tapi lebih kita mengarahkan solusi kepada guru, tapi tetap melihat kelebihan guru tersebut, gitu loh. Itu bedanya coaching dengan ini ya, apa namanya, sharing sharing, apa namanya, bukan sharing, kalau kita mengajarkan kepada guru lain seperti di MGMP, jadi kita saling mengajarkan. Itu bedanya coaching. Lebih kepada kemampuan individunya. Yang selanjutnya mendorong kolaborasi. Kalau kolaborasi kayaknya kita sering ya melakukan diskusi positif atau baik di ruang kelas atau di dalam kantor gitu ya, diskusi yang positif lah, mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi nanti peran kita itu bagaimana bisa menciptakan murid itu memiliki kepemimpinan. Jadi seumpama nih gotong royong atau kelompok. Kita menunjuk salah satu siswa di dalam grup itu, kelompok itu untuk menjadi ketua. Nah, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin dalam kelompoknya? Nah, di saat mereka bisa di saat kita bisa mewujudkan kepemimpinan murid tersebut, berarti kita sudah berhasil memiliki peran tersebut. Seumpama kita eh, seumpama dalam satu kelompok itu sudah dipilih ketuanya siapa, tapi ternyata ketuanya tidak bisa, berarti kita masih belum mewujudkan kepemimpinan murid tersebut. Jadi selain mewujudkan, kita juga mendidik karakter murid tersebut ya di sekolah. Nah, sekarang modul 1.3 di sini visi. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini khusus guru, jadi seperti apa nanti murid, seperti apa yang kita inginkan nantinya. Jadi kita itu mempunyai ini ya visi. Oh, seumpama saya ingin mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila dan memiliki karakter abad 21 seumpama. Jadi bagaimana caranya kita mewujudkan visi tersebut? Nah, dalam mewujudkan visi tersebut, kita di sini bisa mengenal dengan paradigma inquiry apresiatif. Jadi ada beberapa pendekatan yang kolaboratif berbasis kekuatan. Jadi seumpama kita mewujudkan siswa tersebut bisa apa namanya, memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, jadi kekuatan apa kira-kira yang harus dimiliki siswa tersebut? Oh, seumpama mandiri nih. Jadi anak-anak di sini dari membuat artikel secara pribadi atau individu, atau mereka berkelompok, tapi dalam artian mereka itu juga mencari referensi secara mandiri. Jadi tetap mereka memiliki kemandirian, tapi tetap dalam bimbingan guru tersebut. Sebentar, ada yang bergabung sepertinya, Bu Erlin. Tidak bisa masuk. Sebentar, saya stop sharing dulu. Bu Erlin tidak bisa masuk.
Oke, kita sharing lagi. Sepertinya Bu Erlin belum bisa masuk, kayaknya kepencet tadi. Nah, di sini saya lanjutkan tentang yang paradigma inquiry apresiatif. Jadi ini inquiry apresiatif itu merupakan prinsip-prinsip psikologi positif ya. Jadi kalau biasanya kita mencari solusi itu biasanya kan dari hal negatif nih. Seperti ada masalah dulu. Oh, ada masalah dengan siswa seperti ini, baru kita cari solusinya. Tapi kalau dalam paradigma inquiry apresiatif di sini, kita malah lebih kepada hal yang positif. Jadi kita mencari positif mereka, menggali hal-hal positif mereka, dan terus melihat kekuatan mereka, baru kita melakukan tahapan rencana perubahan. Jadi lebih kepada hal positif. Oh, seumpama anak ini pinter nih dalam matematika. Jadi kira-kira mereka apa nih kekuatannya? Oh, mereka bisa menghafal rumus, bisa mengerjakan soal-soal. Nah, bagus nih. Terus bagaimana nanti perubahannya? Jadi mereka bisa dijadikan tutor sebaya atau mereka bisa mengikuti lomba. Jadi lebih kepada hal positif mereka dan juga kekuatan mereka. Sama halnya seperti kemarin yang apa namanya Jamiatus ya mungkin ya. Jadi kekuatannya apa di situ. Terus punya kelebihan hal positif seumpama sudah bisa membuat karya ilmiah atau artikel ya di situ. Dan dari situ guru memilih Jamiatus untuk mengikuti lomba karya ilmiah. Jadi dari situ kita mengasah hal positif. Jadi tidak semuanya negatif ya. Jadi kita di sini di guru penggerak paradigma inquiry apresiatif itu dibalik. Jadi bukan negatifnya tapi lebih kepada positifnya. Nah, di sini tetap ya tujuannya mewujudkan murid merdeka. Jadi tetap berpihak pada murid, menggali potensinya, bakatnya, terus tetap kodrat alam dan zaman. Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Nah, di sini menggunakan teori Bagja. Bagja, B-A-G-J-A. Jadi, buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, baru eksekusi, atur eksekusi. Jadi, kita sebagai guru, nanti di sini kan guru penggerak itu apa namanya akan selaras dengan adanya kurikulum prototype 2022 di mana kurikulum prototype itu semuanya bersinergi pada guru penggerak, pada modul-modul guru penggerak. Jadi seperti profil pelajar Pancasila, literasi numerasi atau project based learning, semuanya itu tetap berpusat pada siswa. Nah, bagaimana kita mewujudkannya? Jadi di sini kita buat pertanyaan tuh, kira-kira apa yang akan kita wujudkan? Kita di sini pengennya murid seperti apa? Nah, apa yang bisa kita ambil di sini? Hal-hal positif apa yang kita ambil yang bisa kita hal positifnya yang bisa diambil, terus kita di sini gali mimpi. Jadi menyusun apa ya? Hal yang kiranya ideal buat anak itu nanti akan diciptakan seperti apa? Akan kita wujudkan mereka itu seperti apa? Oh, seumpama anak ini bisa bahasa Inggris atau mereka bisa presentasi dalam bahasa Inggris. Nah, seperti apa nih presentasi bahasa Inggris? Kira-kira apa yang perlu dilakukan? Oh, dengan belajar kosakata atau public speaking-nya atau merangkai katanya, kalimatnya. Jadi seperti itu. Baru setelah apa yang kita inginkan visi kepada anak-anak itu baru kita menjabarkan rencana seperti tadi. Belajar kosakata atau yang pengen bahasa Indonesia nih, pengen bisa prosedur teks. Jadi seperti apa? Oh,
mereka ini kita jabarkan rencana, seumpama Pak Ade pengen mereka bisa presentasi prosedur. Jadi mereka harus bisa ini, oh kira-kira mereka perlu apa nih? Oh ini harus tahu step-stepnya awal, terus kosakatanya seperti apa. Nah mereka juga harus tahu prosedur itu kan otomatis kita perlu alat atau bahan ya, atau mungkin tidak ada alat, bahan mungkin ya. Jadi dari situ kita mengarahkan mereka, nanti mereka harus membuat daftar dulu sekiranya apa yang mereka butuhkan. Dan juga nanti mereka juga harus bisa kosakata public speaking dalam mempresentasikan prosedur teks mereka. Jadi ada tahapan menjabarkan rencana dari kita. Atau mungkin kita ingin anak-anak presentasi di lab. Jadi kita tetap izin kepada kepala lab, otomatis kan seperti itu. Jadi seumpama bukan jadwalnya, pastinya kita ada izin. Atau mungkin ke kepala sekolah, oh kita menggunakan lab nih untuk prosedur teks, kan seperti itu. Jadi tetap ada tahapan-tahapan rencananya. Baru setelah itu kita atur eksekusi. Nah, eksekusinya ini bagaimana kita memutuskan langkahnya lebih lanjut. Terus siapa yang terlibat, seperti tadi, kita mau ke lab, kita perlu izin dari siapa, kepala lab, atau kita mau menggunakan perpustakaan, kita izin ke siapa, kan seperti itu. Jadi ada rencana, kita juga ada tahapan melakukan rencana tersebut, yaitu mengatur eksekusi tadi. Jadi ini disebut teori Bagja. Nah, terus ini yang terakhir, budaya positif. Jadi di sini budaya positif ini ya, ini bisa untuk peserta, bisa untuk siswa, juga bisa guru. Jadi ada 6 tahapan. Jadi yang pertama, perubahan paradigma, stimulus, respon lawan, teori kontrol. Jadi ada teori kontrolnya dari budaya positif ini. Terus kita juga tahu 3 motivasi perilaku manusia. Jadi nanti kita di sini harus tahu motivasinya seperti apa. Terus ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol. Dan posisi kontrol ini harus dimiliki guru, dan segitiga restitusi. Dalam artian segitiga restitusi di sini bisa sebagai solusi. Nah, sekarang saya jabarkan satu persatu. Oke, teori kontrol ya. Jadi di sini dipaparkan oleh William Glasser. Jadi ada 4 ya, ada 4 di sini. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi teori kontrol di sini sepertinya kita sebagai guru itu mengontrol murid. Jadi di sini terhadap perilaku yang tidak kita sukai terhadap murid, kita itu merasa menjadi guru yang mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi seperti kita memberikan kekuatan positif pada siswa, dan itu kita berpikirnya bahwa itu efektif dan bermanfaat. Jadi contohnya seperti memberikan bujukan, bahwa ini nggak boleh, kamu melakukan ini salah. Seperti memberikan kekuatan positif. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Jadi kita seperti mengingatkan siswa, contohnya seperti kemarin nih, kejadian ada siswa lagi main HP atau lagi memotret temannya yang lagi maju ke kelas. Kamu ngapain? Ini Bu buat ngambil foto.
bener ndak kamu ngambil foto di kelas, etikanya gimana? Oh iya ibu maaf, jadi nggak boleh, harus izin dulu. Nah seperti itu. Jadi kayak membikin murid itu merasa bersalah. Jadi tidak harus langsung menegur, memarahi gitu. Jadi lebih kepada mengontrol siswa. Nah, di sini yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa, apalagi sebagai guru di dalam kelas yang mungkin pemegang kontrol, jadi memiliki hak, memiliki tanggung jawab untuk membuat murid itu berhenti melakukan atau melakukan hal-hal yang memang seharusnya dilakukan. Jadi bisa melarang atau bisa eh, ini apa namanya, menyuruh siswa, oh ini kamu tidak boleh seperti ini. Jadi bisa lebih memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu untuk teori kontrol bagi guru terhadap siswa. Nah, ini perbedaannya stimulus respon ya. Jadi ini hanya sekedar tahu saja. Jadi contohnya kayak realitas kita sama. Realitas sebenarnya teori kontrolnya itu realitas kita kebutuhan itu sebenarnya berbeda. Jadi tidak sama. Di tiap kelas itu pasti berbeda. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, ini motivasi. Pastinya kita kan tahu. Jadi biasanya baik siswa ataupun guru pasti memiliki motivasi. Nah, motivasi seperti apakah itu? Jadi motivasi motivasi di situ yang kita tahu adalah motivasi intrinsik ya. Jadi di dalam diri kita. Di saat kita menghargai apa yang kita percaya, jadi kita itu bisa memiliki motivasi intrinsik. Jadi, oh kayak gini nih tidak boleh, oh kayak gini nih apa namanya salah. Jadi di situ kita menghargai bahwa kita itu berpikir bahwa itu tuh salah gitu. Jadi kita menghargai pendapat kita sendiri dan memiliki motivasi intrinsik di dalam diri kita bahwa kita tahu itu salah dan kita tidak melakukannya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ya, ini arti disiplin. Kita disiplin di sini secara umum dan juga melalui Ki Hadar Dewantara dan juga Dayan dosen. Bisa kita lanjutkan saja. Yang tadi motivasi juga sudah paparkan ya, yang ini untuk menghindari ketidaknyamanan, mendapat imbalan. Nah, di sini 3 motivasi yang menjadi patokan ya. Jadi perilaku manusia di saat mereka itu melakukan sesuatu pasti mereka ini ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seumpama melakukan perilaku A nih. Jadi dia berusaha, umpamanya sudah tahu salah, seumpama dia membersihkan sampah dia tahu bahwa itu salah, takut mendapat hukuman. Jadi wah ini salah, langsung bersihkan aja, jadi takut dihukum. Nah seperti itu, ada yang seperti itu. Terus ada yang melakukan hal baik untuk mendapat imbalan, jadi penghargaan. Wah kamu sudah ini ya nyapu halaman bersih, wah pinter kamu. Nah di situ seperti itu, jadi seperti ada pujian, ada penghargaan kepada murid tersebut. Yang ketiga di situ seperti yang saya jelaskan tadi, motivasi intrinsik ya, motivasi internal. Jadi kita mempercayai nilai-nilai yang kita miliki dan di situ kita terapkan kepada siswa. Oh ini nggak boleh, jadi kamu jangan lakukan. Seumpama ini ya dalam ruang lingkup sekolah atau kelas, kayak ini kamu nggak boleh nih melakukan kayak gini, karena kan kita sebenarnya
sudah ini disuruh bersih-bersih di kelas. Jadi seharusnya kita itu di kelas tidak boleh kotor gitu. Jadi seperti itu. Lebih kepada motivasi intrinsiknya. Kalau ini keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas ya. Jadi lebih kepada ini ya, kesepakatan kelas. Jadi di dalam kelas seperti tadi contohnya gak boleh kotor-kotor. Jadi kesepakatan kelasnya gimana? Oh, jadi kita harus membersihkan sesuai piket kelas nih. Kita gak boleh buang sampah. Jadi yang perlu di dipelajari, yang perlu kita ingat itu bahwa keyakinan kelas dengan peraturan itu berbeda. Artinya kita kalau peraturan kan lebih ketat nih, tapi kalau keyakinan lebih fleksibel. Jadi lebih pada keinginan bersama, ya. Terus kalau peraturan ini kan harus dipatuhi, terus ada rasa apa namanya hal yang memang harus kita patuhi. Seumpama pakai seragam itu kan suatu peraturan. Pakai sepatu pantofel warna hitam itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, bagaimana kalau kita membersihkan kelas nih bersama. Jadi lebih kepada diskusi bersama dan membuat keputusan bersama. Jadi itu lebih kepada keyakinan kelas. Ini hanya sekedar tahu saja. Jadi kalau identitas ya, identitas berhasil dan gagal itu kita lihat negatif positifnya. Kalau negatif, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Jadi nanti lebih pada positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Benar nih, benar kamu melakukan ini gitu ya. Jadi lebih mendorong siswa kepada hal yang positif. Jadi apa ya? Kayak mode paksaan, mode menghukum itu sebenarnya sudah gak ada. Ya, jadi Anissa, Jamiatus, jadi seperti itu. Jadi lebih kepada penguatan kalian sendiri. Guru juga lebih kepada menguatkan siswa. Jadi melihat kekuatannya siswa, kekuatan positifnya apa, baru dari situ kita memfasilitasi mereka. Jadi untuk lebih, oh ini hal positifnya lebih bisa ditampilkan nantinya kita itu harus memfasilitasi mereka itu seperti apa. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia di dalam apa namanya siswa ya. Jadi siswa itu butuh cinta dan kasih sayang, kesenangan. Jadi memang adalah 5 kebutuhan dasar. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, dan juga kebutuhan bertahan hidup. Jadi dari 5 ini kita harus bisa tahu nih dari kondisi permasalahan siswa itu seumpama dia lagi ada masalah di keluarganya, oh berarti mereka membutuhkan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk apa namanya curhat atau bercerita kepada sesama. Kesenangan nih, kadang ada nih yang mengganggu di kelas, kayak apa namanya ya, usil gitu kan, itu hanya untuk kesenangan kan ya. Nah, kalau penguasaan seperti pengakuan, kadang biasanya terhadap siswa atau murid yang ini ngerjain temennya, tapi dalam bentuk bahwa dia yang berkuasa. Aku di dalam kelas, aku ketua kelas. Jadi aku mau berbuat seperti apapun, kamu harus nurut gitu. Jadi seperti penguasaan. Jadi siswa-siswa yang lain itu teman-teman yang lainnya itu merasa takut. Itu penguasaan. Terus kalau kebebasan juga sama. Kadang kan ada tuh siswa yang tiba-tiba pulang, izin tanpa apa namanya? Tanpa pamit gitu kan. Itu mereka merasa melakukan kebebasan mereka sendiri. Jadi kebutuhan akan pilihan mereka gitu loh. Padahal itu tidak baik. Jadi mereka itu butuh apa namanya diarahkan dengan baik. Nah, di sini untuk kebutuhan bertahan hidup. Jadi seperti penugasan ya, kayak farmasi. Jadi mereka melakukan tugas
harus selesai nih, harus bisa. Nah, di situ kan memang untuk bertahan hidup, di saat mereka tidak bisa melakukan itu, mereka tidak bisa melakukan, hal tersebut. Jadi, eee, mereka itu tidak bisa ini, tidak bisa bertahan hidup, dalam artian mereka tidak bisa menyelesaikan tugas mereka dalam hal farmasi. Tapi di saat mereka, bisa menyelesaikan, berarti mereka bisa bertahan. Bisa bertahan bahwa, pelajaran ini saya bisa kuasai. Nah, seperti itu. Jadi, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada beberapa hal yang memang harus guru ketahui dan memang siswa harus, eee, bisa untuk, terapkan. Nah, di sini 5 posisi kontrol di sini untuk siswa dan juga guru, guru sebagai, posisi kontrolnya dan siswa di saat melakukan suatu kesalahan. Di saat siswa melakukan kesalahan, kita di sini, bisa sebagai 5 controller. Jadi, salah satunya penghukum. Kalau ada yang, berbuat salah, kita kan awalnya bisa menghukum ya. Jadi itu penghukum dan juga pembuat orang merasa bersalah, bisa menjadi seorang teman, monitor, memantau, manajer. Nah, seperti yang kemarin nih Bu Dina yang pernah kita buat video buang sampah gitu ya. Itu Bu Dina sebenarnya sudah menerapkan sebagai seorang pemantau. Loh ini kelasnya siapa? Ini muridnya siapa? Wali kelasnya siapa? Miss Titi. Nah, itu sudah pemantau. Nah, Bu Dina ngomong kepada wali kelasnya memberitahu bahwa siswa di kelas saya itu buang sampah sembarangan. Nah, saya sebagai wali kelasnya itu sebagai manajer, memanajeri mereka, bagaimana caranya mereka itu memberi apa namanya, mencari solusi sendiri melalui keyakinan kelas. Jadi mereka bahas, kamu tuh buang sampah sembarangan, jadi itu salah gitu. Jadi harusnya kamu tidak boleh buang sampah. Nah, itu sudah kita sebagai manajer dan membuat anak mencari solusi sendiri sesuai dengan keyakinan kelasnya atau keyakinan dari, kelompok tersebut. Jadi seperti itu. Kalau membuat orang merasa bersalah, berarti kan kita, ayo seperti Pak Ade, ayo kamu benar ndak melakukan ini? Sudah benar ndak kamu nggak bawa buku saku atau buku siswa? Ya Pak, ya salah gitu kan. Ayo seharusnya kamu gimana? Ya Pak, ini saya harus beli lagi. Nah seperti itu. Kalau penghukum sepertinya kita sudah tidak melakukan itu ya, tidak menerapkan itu. Oke, kita lanjut ke segitiga restitusi yang terakhir. Ini segitiga restitusi di sini maksudnya seperti tadi. Jadi kita menstabilkan suatu kondisi itu dengan melakukan memberikan solusi kepada mereka, tetap dalam bimbingan guru untuk menemukan suatu keyakinan kelas. Nah, di sini segitiga restitusi itu ada 3. Jadi menstabilkan identitas. Jadi identitas mereka, kesalahan siswa itu apa? Ya, jadi kesalahan dari mereka itu apa? Baru kita validasi tindakan yang salah. Benar enggak ini? Memang suatu tindakan itu ada tujuannya. Tapi kita validasi dari kesalahan mereka. Mereka ini termasuk kebutuhan dasar apa nih? Jadi kasih sayang kah, ya kan? Seperti mungkin Anissa mungkin butuh kasih sayang atau penguasaan atau juga bertahan hidup seperti tadi ya. Jadi contohnya Jamiatus pernah ikut karya ilmiah tetap melaksanakan atau membuat karya ilmiah itu walaupun H-1 tetap harus selesai. Karena memang itu untuk bertahan hidup dalam artian lomba untuk bisa mengumpulkan sesuai tenggat waktunya. Baru dari situ kita menanyakan keyakinan kelasnya. Langkah apa yang memang harus kita ambil, siswa ambil sesuai dengan bimbingan guru agar hal tersebut itu bisa diberikan solusi yang baik. Misalnya seperti yang kemarin, nggak boleh nggak boleh pakai sandal ke kantor nih. Jadi kan sudah tahu tuh pakai sandal ke kantor kan salah. Validasi tindakannya gimana?
oh mereka di situ butuh ini ya, apa namanya, kita sebagai manajer. Jadi mereka itu butuh sayang, tapi bukan kasih sayang nih, jadi seperti apa ya, kayak penguasaan ya. Jadi penguasaan dari mereka, baru terus kita menanyakan keyakinan. Jadi mereka membahas keyakinannya. Bener enggak pakai sandal kantor itu apa namanya, sudah benar atau mereka sudah tahu bahwa itu salah. Jadi mereka membuat keyakinan kelas, kalau kita ke kantor itu kita tidak boleh pakai sandal. Jadi kita harus pakai sepatu. Kalau kita pakai sandal, kita tuh pasti disuruh keluar. Jadi di situ kita sudah memberikan solusi dengan memberikan keyakinan kelas, siswa mencari solusi sendiri, tapi tetap dalam bimbingan guru. Jadi guru itu mengarahkan. Jadi seperti itu. Jadi siswa itu tetap mandiri, ya, bisa bersikap, tapi tetap dalam arahan guru. Nah ini sama tadi menstabilkan validasi dan juga menanyakan keyakinan. Nah, ini hanya ciri-ciri ya restitusi. Restitusi itu menebus kesalahan, memperbaiki hubungan. Restitusi diri itu jadi fokus pada karakter ya, bukan tindakan, jadi fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, saya rasa itu Bapak Ibu, Bapak Ibu ya, Pak Ade, Bu Radina, dan juga Anissa dan Jamiatus. Nah, monggo bisa diaktifkan suaranya atau videonya juga nggak apa-apa, Bu Radina. Jadi Ibu cantik. Kita di sini ini baik ke siswa ataupun guru itu banyak hal yang memang perlu kita pahami dan kita perbaiki. Apalagi melihat sisi negatif. Jadi kita tidak boleh melihat sisi negatif terus kepada anak, harus positifnya. Gitu. Tetap membuat anak mandiri dengan solusinya, restitusi keyakinan kelasnya tetap diarahkan tapi oleh gurunya. Kira-kira apa tuh Bu Radina, Pak Ade, Jamiatus, Anissa? Mungkin ada yang mau ditanyakan atau kita sharing-sharing bahas. Saya Miss ya. Nggak apa-apa, Bu Radina. Sharing sekaligus bertanya, sekaligus minta solusi dan pendapat. Banyak sekali. Banyak sekali ya. Terus. Kan tadi yang pertama tuh terkait kita itu harus apalah tadi ya. Yang itu loh Miss. Yang mana? Boleh grogi ya. Bukan yang posisi yang kontrol. pertama. Jadi pada proses pembelajaran itu kita harus minta pendapat siswa itu mau belajar seperti apa, kan seperti itu ya. Jadi harus memerdekakan siswa. Jadi misal di kelasnya Anissa di kelas B itu kan karakteristik siswanya kan berbeda-beda. Kira-kira nih Miss, apakah kita harus tanya ke mereka, kalian mau belajar seperti apa, atau kita langsung analisis terlebih dahulu, misal pada pertemuan pertama kita analisis dulu, pada pertemuan kedua kita langsung aja, misal pembelajaran secara kelompok, atau kita tanya dulu ke mereka atau seperti apa Miss? Kalau saya Miss ya, saya dulu Miss ya. Saya dulu waktu zamannya Erlin itu Miss. Jadi saya kan itu siswanya berbeda-beda karakteristiknya. Saya mencoba mengelompokkan mereka. Jadi yang pintar itu yang ranking 4 yang masuk 4 besar itu siapa? Nanti saya kelompokkan sama siswa-siswa yang di bawah itu misalnya seperti itu nih. Jadi apakah kita bisa seperti itu langsung mencetuskan model atau metode pembelajaran, atau kita tanya dulu ke mereka maunya seperti apa atau seperti itu nih. Minta solusi, pendapat, saran, apalah semuanya itu Miss pokoknya.
Oke, saya jawab ya, Ya, Miss. Bu Radina. Kita sharing aja. Jadi pendapat saya, memang kita harus menganalisis dulu ya, seperti tadi menganalisis dulu. Pastinya kita di saat mengajar itu sudah tahu kemampuannya siswa dari 20 orang itu seperti apa. Nah, di sini baiknya seperti apa? Oh, ada yang mengkelompokkan pinter nih, 5 orang. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk tutor sebaya. Kita melihat bahwa siswa yang ini, siswa dalam kelompok ini kira-kira bisa enggak kalau diajari tutor sebaya? Kira-kira mampu enggak mereka bisa menghargai siswanya apa enggak, menghargai temannya apa enggak gitu loh. Jadi kalau sekiranya dia tidak bisa, contohnya kamu itu sok pinter atau kan ada yang tuh seperti itu. Jadi tetap itu memang harus kembalikan kepada kita. Jadi tidak bisa tutor sebaya. Tapi ada beberapa siswa yang memang mau tutor sebaya. Jadi kita memanfaatkan anak-anak yang pinter cara belajarnya juga yang memang berbeda ya dari yang lain. Jadi bisa kita manfaatkan untuk tutor sebaya. Untuk kodrat alam dari siswa tersebut, jadi tetap kita kita kira-kira di awal itu seperti tadi analisis, kira-kira enak nih kalau seumpama kita belajar ini di lapangan. Jadi kita belajar menyebutkan tumbuhan atau tanaman tuh kita ke lapangan. Gimana? Bagus nggak? Oh iya Bu, biar kita ini refreshing lihat ke taman. Atau bahasa Inggris tuh gimana kalau kita mengundang tutor atau mengundang native speaker dari suatu lembaga nih. Wah, bagus juga. Tapi ini Miss, takutnya saya nggak ngerti gimana. Oh, berarti kan memang ada beberapa yang nggak mau karena mungkin orang-orang native speaker-nya terlalu canggih buat mereka. Jadi nggak bisa. Memang di awal kita harus menganalisa siswa kelasnya itu seperti apa, baru kita memberikan pelajaran kepada mereka. Tetap memerdekakan murid, tapi juga melihat kondisi kelasnya seperti apa, kondisi mapel yang kita berikan seperti apa, itu cocok enggak? Jadi tidak harus kita memerdekakan murid nih, kita harus mengikuti murid nih. Iya kalau memang itu bagus dan memang sesuai dengan model pembelajarannya dan juga materinya. Kalau nggak cocok, lah kita yang kelimpungan sebagai guru. Jadi seperti itu. Jadi harus menyesuaikan semua memang dengan melihat kira-kira apa nih yang bagus buat siswa dan yang diinginkan siswa agar mereka itu bisa menyerap pelajaran yang kita berikan. Jadi tidak semena-mena mengikuti semua, tetap dalam arahan guru. Begitu Bu Dina. Miss bertanya. Ya Pak Ade. Oke, terima kasih Bu Radina. Tadi kan Bu Titi kan menjelaskan bagaimana siswa itu memerdekakan siswa kayak gitu kan ya. Memerdekakan siswa. Padahal di sini banyak siswa yang notabene-nya pintar, tapi dia tuh malas untuk mengerjakan tugasnya. Sedangkan kita memerdekakan siswa seperti itu. Kita bagaimana? Ini kita solusinya nih. Memerdekakan siswa dalam artian Pak Ade gimana tadi? Mengerjakan tugas nggak kerjakan yang pintar gitu. Siswa yang pintar itu malah malas untuk mengerjakan tugasnya. Padahal dia tuh udah pintar gitu, tapi dia malas untuk mengerjakan. Padahal di situ kan ingin memerdekakan siswa seperti itu. Iya. Oke, kalau saya sih kita harus kembali lagi pada posisi kontrol tadi ya. Jadi kita di sini Bagaimana cara menghadapi siswa yang notabene malas untuk mengerjakan tugas? Padahal dia pintar gitu, rajin.
Terus titik hilang. Lagi sambungnya hilang kali. Bener nggak tuh adik-adik? Udah pintar, tapi dia tuh malas untuk ngerjakan tugasnya itu Mama bagaimana? ya. Jadi mau ngerjakan, jadi kebutuhan. Jadi kita harus menganalisis rumahnya ada banyak masalah. Mereka ada permasalahan. Jadi terus mereka juga malas mengerjakan. Jadi yang kita itu sebagai melihat kebutuhan siswa. Kok siswa yang pengen dipanggil terus gitu loh, karena merasa kayak diperhatikan gitu tadi, kayak rasa kalau dipanggil berarti aku nih ini perhatikan sama Pak Ade. Melihat kebutuhan dasarnya, terus kita melihat posisi kontrol kita sebagai apa. Ya. Apakah kita melihat mereka, memberikan solusi mereka sebagai teman, memonitor mereka, atau memanajeri mereka, memberikan solusi, tapi tetap mereka itu mencari solusi sendiri, keyakinan kelas mereka. Jadi apa ya, banyak yang harus kita pelajari itu, dan posisi kita sendiri. Pemahaman saya dulu, saya ini tidak tahu bagaimana kebutuhan siswa. Terus bagaimana kita posisi sebagai guru. Paling kita hanya persepsi, oh anak ini kayak gini harus gini, oh anak ini kayak gini harus gini, gitu kan. Sebenarnya itu ada ilmunya sendiri, ada pendapat sendiri, ada materi sendiri, bahwa kalau siswa mempunyai kebutuhan dasar seperti ini, solusinya seperti apa, memanajeri mereka atau memonitor mereka. Jadi memang benar kata Bu Radina tadi, memang kita harus menganalisis di awal sebenarnya seperti apa. Kalau bersikap sih gak apa-apa sih Bu Radina, udah kerjakan sendiri, terserah kamu, kan gitu. Di situ mengajarkan mereka mandiri juga, ya kan. Tapi kadang Betul. itu sebenarnya juga masuk dalam hal posisi kontrol kita, apakah sebagai hukuman buat mereka atau kita sebagai teman. Oh gitu ya, oh aku kan guyon gitu kan, kadang seperti itu Bu Radina ya. Jadi sebenarnya itu sudah menunjukkan teman, monitor, manajer, terus apa namanya, penghukum, ya kan. Jadi seperti itu. Tinggal melihat kebutuhan siswa. Oh Nisa butuh kasih sayang, oh Jamiatus butuh penguasaan nih atau bertahan hidup. Jadi sebenarnya ada ilmunya. Nah, dan itu yang kita tidak tahu dan yang kita harus pahami lebih dalam. Fungsi yang bergerak begitu. Mungkin Jamiatus, Anissa ada yang ditanyakan sebagai siswa. Kalian sudah siap untuk memiliki profil pelajar? Atau kalian sudah siap apa namanya, memiliki karakter abad 21? Halo, Jamiatus. Insya Allah siap, Miss. Sinyalnya jelek kayaknya. Oke. Kalau nggak ada lagi, kita sharing di lain waktu. Jamiatus, ada yang ditanyakan? Hilang lagi. Sinyalnya memang jelek. Di sini malah rame, Bun. Iya, rame. Sinyalnya Nendat nih. tadi.
Iya, tersendat-sendat. Tak apa-apa, mungkin itu saja. Nanti kita bisa bahas secara luar jaringan, ini secara daring. Jadi nanti pemahaman kita lebih banyak, bisa lebih menguasai juga, bisa menangani siswa dengan baik, dan kita juga memiliki nilai-nilai dan peran-peran yang memang seharusnya sebagai guru, dan juga kita mempunyai visi depannya pengen seperti apa siswa kita nantinya, dan kita bisa mewujudkannya dengan metode pendekatan inquiry apresiatif menggunakan teori Bagja. Bu Dina, kira-kira pendekatan mengetahui atau pernah kita pelajari atau Bu Radina pelajari di S2? Apa nih? Inquiry apresiatif. Belum sih kayaknya, Miss. Belum ya? Kayaknya ini hal baru ya? Biasanya kan sering kita itu problem solving dari masalahnya siswa. Bukan negatif kan ya? Dari masalah negatif ya, yang lebih negatifnya siswa. Jadi kita lebih ke positif ini, mencari aset dan kekuatannya. Makanya kita sebenarnya tidak boleh melihat hal negatif dari siswa. Gitu. Tapi kadang itu sulit, Miss. Misal seperti Anissa. Anissa ini kan kelihatannya apa ya, males gitu. Tapi saya yakin dia tuh punya sesuatu yang bisa diunggulkan sebenarnya. Nah, itu. Jadi ada aset dan kekuatan dari Anissa yang memang harus digali, ya kan? Dan diatur eksekusinya seperti apa. Mungkin kalau kayak Jamiatus kan sudah kelihatan. Kalau Anissa ini yang perlu digali ya, Miss ya. Kalau Jamiatus gimana? Perlu digali apa enggak? Masih perlu. Jam terbangnya kurang, Miss. Jam terbangnya masih kurang. Jam terbangnya masih kurang katanya Pak Ade. Iya. Mungkin saya rasa karena sudah jam 8:30. Terima kasih. Siap. Sama-sama, Miss. Nanti Terima kasih, Ibu Badina. Terima kasih. Sama. Kalau perlu nanti saya share materinya, ada apa? Minta tolong videonya saya print screen dulu yang cantik senyum. Ya, siap. Ya, saya hitung ya sampai 3. Anissa, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan Jamiatus, Anissa. Ya, Miss. Mungkin kita di lain waktu. Terima kasih ya ada lagunya. Ya, Miss. Terima kasih Pak. Meeting. Silakan. Tanya atas waktunya ya. Terima kasih. Silahkan bisa meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bapak, Ibu Mi. Miss.